Halo Sobat Untidar, kembali jumpa lagi bersama Sareng Untidar. Bersama saya Yudhistira. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yakni Pak Satpam dan juga tukang parkir, yang akan membahas terkait POV minggu pertama perkuliahan di semester genap. Mungkin sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Mau Bapak perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyono sebagai koordinator parkir. Kemudian saya atas nama Mudir Ahmad ya, selaku koordinator keamanan di Untidar yang membawai segala sesuatunya yang ada di Untidar. Baik, kita sudah kenal ya bersama narasumber kita. Kita lanjut tentang pertanyaan yang pertama nih Pak. Gimana sih rasanya menghadapi mahasiswa yang saat ini bukan sudah masuk perkuliahan di semester genap? Itu apakah sangat ramai sekali, lebih ramai dari semester sebelumnya atau gimana ini Pak? Baik, terima kasih waktu yang Anda berikan. Perlu saya tanggapi ya berkaitan dengan pertama kali masuk mahasiswa di semester genap ini ya. Yeah. Jadi sangat luar biasa hari pertama hingga minggu-minggu pertama ini ya, apalagi ditambah dengan kegiatan istilahnya setiap hari kepadatan sangat luar biasa, apalagi di depan pintu gerbang. Dan untuk lalu lintasnya ya alhamdulillah sampai saat ini masih bisa terkondisikan dalam kategori aman, seperti itu Mas. Baik Pak, mungkin saya mau tanya nih dari sudut pandang Pak Wahyono, gimana nih Pak rasanya Pak? Ya gini Mas, kita kalau masalah mahasiswa masih berangkat ini kemarin masih murah, sekarang berangkat ya kita seperti biasa lah, kita namanya mahasiswa masuk semua juga kita biasa terkendala lah masalah lokasi parkir Mas ya. Jadi kita semaksimal mungkin kita tetap merapikan, menata dan standby di lokasi. Baik, jadi memang mahasiswa saat ini sangat banyak sekali ya Pak, dan tukang parkir dan satpam itu harus kerjasama ya Pak, buat begitulah Mas. Harus kerjasama, koordinasi. Satpam sama petugas parkir harus koordinasi. Baik ini Pak, lalu pertanyaan selanjutnya tentang ini Pak, untuk jumlah kendaraan yang masuk ke Untidar ini kan sangat ramai sekali ya Pak. Bahkan mahasiswa kadang bingung mau parkir di mana. Itu berapa sih Pak jumlah motor yang ada di parkiran depan dan juga di parkiran yang ada di belakang itu? Ya, perkiraannya. Saya jawab kurang lebih sekitar 6.000-an ya, keluar masuk aktivitas perkuliahan satu harinya gitu. 6.000-an. Kurang lebih satu harinya perkuliahan. Baik, mungkin sangat banyak sekali ya, kadang juga mahasiswa ada yang parkir sembarangan lah. Itu dari Pak Wahyono dan juga Pak Muji, itu ada tips and triknya nggak Pak buat menghadapi mahasiswa yang mungkin mereka itu bingung ketika memilih lahan parkir, atau mereka ada yang parkir asal-asalan gitu Pak, karena mereka juga kadang susah cari parkiran di sini gitu. Ya kita jawab ya Mas, sebagai petugas parkir, kita selalu mengarahkan sama mahasiswa kita arahkan untuk lokasi buat parkir. Ya. Kita kemudian kan sudah mengarahkan sama mahasiswi depan FKIP, Gandala, FD2, contohnya kan gitu Mas. Yang penting kan intinya kita di gedung lab terpadu gitu. Kita penuhi dulu, baru kita arahkan yang di depan perpus, samping perpus, panjang jalan FD30. Baik, tadi kan sudah dijawab oleh Pak Wahyono. Mungkin saya juga ingin tahu nih dari sudut pandang Pak Muji sebagai satpam yang mungkin mengatur dari mulai awal mahasiswa masuk gerbang sampai mereka pulang itu Pak. Oke, terima kasih. Sangat tanggapi. Kita beberapa waktu yang lalu pernah kita adakan semacam kayak rekayasa dengan cara untuk mengantisipasi kepadatan, kemacetan dengan tata parkir yang kurang tertib. Salah satunya kita menggunakan jalur khusus motor, sepeda motor.
kita arahkan jalur satu arah untuk kendaraan roda 2. Itu salah satu kita untuk mengantisipasi kemacetan dan kesibukan yang terjadi setiap hari aja pada hari-hari kerja pada saat jam kuliah normal seperti itu. Nah, di situ kita tempatkan beberapa rekan-rekan kita yang ada di pos-pos belakang sama yang ada di pos Bang Jateng, pos pintu keluar itu untuk mengantisipasi hal itu. Manakala ada keramaian, kemacetan, mereka akan action, mengarahkan, mengatur dan istilahnya membantu untuk menata sinergi dengan dari tugas parkir. Gitu, Pak. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau di area parkiran itu sebenarnya ada nggak sih Pak kejadian-kejadian yang dialami oleh mahasiswa terkait ya di parkiran mereka ada yang kelupaan meninggalkan kayak cabut kontak motor, atau juga ada yang mungkin mereka dikunci stang dan itu menyusahkan tukang parkir untuk mengatur motornya gitu Pak. Saya jawab ya Mas. Itu sering Mas. Kalau kita mendapati di lokasi parkir kita sering. Contoh kayak kita sering ada anak montak ke kanan, stang ke kanan. Itu kan juga merepotkan petugas parkir. Dirapikan nggak bisa, sedangkan kita media angkat juga nggak kualan lah Mas. Kita itu sering yang janggalan-kejanggalan di lokasi kayak kontak tertinggal, kayak kunci tanganan itu kan juga menyusahkan petugas parkir lah. Saya minta silakan kalau kunci stang silakan boleh, tapi dengan posisi benar gitu. Tapi dengan stang kiri, nggak usah kanan. Kalau kanan kita yang kewalahan, petugas parkir yang kewalahan. Kita nggak melarang kok. Kunci stang silakan boleh. Posisi tapi dengan posisi benar. Gitu. Kalau kunci tanganan kita yang tugas yang kewalahan. Baik, mungkin dari Pak Muji. Baik, kemarin kita juga kebetulan baru kemarin ya, hari kemarin ada laporan ke saya dari pihak teknik yang ada di belakang teknik itu menyampaikan ke kita, intinya di situ ada motor masih posisi menyala, jadi ditinggal, orangnya sudah meninggalkan motornya. Nah itu kan salah satu antisipasi kita, mana dengan adanya petugas itu nanti kita akan kondisikan, kalau ada orangnya kita sampaikan, kita arahkan, kemudian untuk yang selanjutnya kejadian seperti itu kan sering terulang. Ya. Di dashboard ada ketinggalan HP, dompet, segala macam. Di job masih ada ketinggalan kunci kontak. Hal seperti itu yang kadang kita antisipasikan untuk kita amankan seperti itu. Ketahuan dengan kejadian alhamdulillah dari bulan awal kita menangkap waktu itu ada kejadian yang helm terakhir itu ya, itu sekarang hampir setengah tahun lebih tidak ada kejadian lagi. Aman rekayasa kita pada saat masuk kita arahkan jalur motor dibantu oleh kamera CCTV di sana dijaga. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada berita lagi, ada laporan lagi kehilangan helm. Karena seperti itu. Kalaupun ada kehilangan, mereka sebenarnya tidak hilang. Karena yang pertama kali saya tanyakan, helmnya merek apa? Saya begitu kan. Karena dengan helm yang harga sekian, dengan harga sekian, itu pasti akan orang kalau mau ngambil juga akan pilih-pilih yang lebih bagus seperti itu. Nah dari itu, kadang kita tanya dulu itu caranya. Helmnya apa Mbak? Merek ini. Oh, itu nggak hilang Mbak. Paling hanya dibawa temennya, enggak jatuh salah ngambil, salah naruh. Kalau enggak ya beneran lupa seperti itu aja. Baik, mungkin dari Pak Wahyon dan Pak Muji itu ada pesan dan ya pesan untuk mahasiswa nggak Pak terkait kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di parkiran, terutama kayak keamanan itu Pak. Oke ya, terutama dari tugas keamanan ya, kita hanya himbauan saja ya, mengingatkan kembali manakala kita udah siap berangkat dari rumah, kita pertama sebelum kita menjalankan kendaraan, kita berangkat dari rumah itu kita harus berdoa dulu, kemudian tertib lalu lintas di jalan raya, lengkapi surat-surat kendaraan. Kemudian manakala udah nyampe kampus, ya kita himbauan kita sesuaikan dengan aturan yang ada di kampus, baik itu penggunaan wajib sepatu, ke kampus bersepatu, kemudian knalpot tidak boleh blong ya, biar tidak mengganggu
aktivitas belajar mengajar di kampus. Kemudian manakala dia sudah di kampus, parkirnya tolong diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti tempat parkirnya harus sesuai dengan yang ada di situ. Saat kegiatan baik perizinan maupun jam kegiatan seperti itu ya. Jadi kadang kita sudah sudah kasih komen kelebihan waktu ya, seperti itu. Biar intinya mereka tidak Pak, saya izin selesai jam 10, tapi ini belum selesai Pak, saya kasih sampai jam 11, tapi ini sampai jam 11 sudah kelar, umpamanya seperti itu. Hal-hal yang perlu saya sampaikan seperti itu. Kemudian dia juga harus ikuti aturan yang ada di sini, yaitu untuk roda 2 satu arah, biar tercipta suasana aman, nyaman, kondusif, tidak terjadi laka dan sebagainya. Seperti itu Mas kira-kira. Baik. Mungkin tanggapan dari Pak Wahyono. Dari saya Mas ya, pesan-pesan buat mahasiswa saat parkir. Satu, sebelum meninggalkan kendaraan teliti kembali barang bawaan seperti dompet, jaket, HP, laptop. Yang kedua, helm jika-jika di area bagel atau stang spion, dan itu biar aman. Enggak, kadang kan gini Mas, terkadang helm jatuh, laporan hilang, ada itu jatuh gitu. Dan dibawa ke motor orang lain, itu menimbulkan Pak helm saya hilang, itu enggak hilang, tapi jatuh, tapi jangan naruh asal-asalan. Yang ketiga, jangan parkir di area yang dilarang atau di area parkir khusus pegawai, karyawan, utamakan parkir di gedung lantai terpadu, gitu Mas. Khusus ya Mas ya, khusus di lantai terpadu, gedung parkir terpadu. Mahasiswa-mahasiswi. Yang keempat, patuhi atau taati garis-garis polisi kendaraan parkir. Jangan melenceng, jangan kalau memang itu larangan nggak boleh lah. Yang kelima, bila terjadi kesulitan, berkomunikasilah dengan petugas parkir. Biar ada apa-apa, enak berkomunikasi sama petugas parkir. Begitu Mas. Baik Pak. Jadi pada intinya kita tips and triknya agar supaya kita aman membawa kendaraan bermotor ke kampus dan juga tertib biar kita enak bersama ya Pak, enggak ada keributan, ada kehilangan, itu memang kita harus mempersiapkan sebelum kita berangkat kuliah ya Pak, gitu Pak. Baik, mungkin itu saja Pak terkait podcast pada kali ini. Nah, Sobat Undidar, itulah POV minggu pertama perkuliahan yang ada di Undidar pada semester genap ini. Nah, Sobat Undidar, itulah POV perkuliahan minggu pertama pada semester genap ini. Banyak sekali mungkin pesan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh petugas keamanan dan juga parkir untuk mahasiswa agar ketika mereka parkir juga mereka aman, kendaraan yang dibawa itu tidak ada yang hilang. Mungkin itu saja episode pada kali ini. Sampai bertemu di podcast Sareng Undidar berikutnya.